Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfadilah dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah pemeriksaan akuntansi dengan judul audit kas atau setara kas. Langsung saja, poin pertama itu pengertian kas dan setara kas. Jadi, kas itu merupakan harta lansir perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan, atau kas juga bisa dikatakan sebagai alat pertukaran yang bisa digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi seperti itu. Kemudian juga ada pengertian kas dan setara kas menurut Standar Akuntansi Keuangan tahun 1994. Jadi yang dimaksud dengan kas adalah pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan, seperti itu. Kemudian sedangkan setara kas menurut SAK ETAP IAI 2009, setara kas itu adalah investasi yang sifatnya itu sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat itu dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Jadi dari beberapa pengertian tadi itu dapat disimpulkan bahwasanya kas dan setara kas itu memiliki arti penting ya dalam sebuah perusahaan atau entitas. Yaitu kas itu sebagai elemen yang digunakan dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan, seperti itu. Kemudian lanjut ke sifat, contoh, dan setara kas. Yang pertama itu sifat kas ya. Sifat kas yang pertama itu merupakan harta lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan. Mengapa seperti itu? Karena kas itu merupakan aktiva yang paling lancar. Dalam arti istilah, kas sehari-hari itu dapat disamakan dengan dengan uang tunai yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah, seperti itu. Kemudian sifat kas yang kedua itu banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi kas itu dapat dikatakan merupakan satu-satunya pos yang paling penting dalam neraca, karena kas itu berlaku sebagai alat tukar dalam perekonomian kita, seperti itu. Lanjut ke contoh kas dan yang bukan kas ya. Contoh kas yang pertama itu seperti kas kecil, seperti saldo rekening giro di bank, bon sementara, bon kas kecil yang belum direimburse, dan yang terakhir itu cek tunai yang di pos, seperti itu. Kemudian contoh bukan kas itu seperti deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan, cek mundur dan cek kosong, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu atau sinking fund. Kemudian yang terakhir itu rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam maupun di luar negeri, seperti itu. Kemudian lanjut ke sifat setara kas ya. Sifat setara kas itu dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Jadi setara kas itu bukan untuk investasi atau tujuan lain ya, melainkan untuk memenuhi komitmen jangka pendek, seperti itu. Kemudian lanjut ke contoh setara kas dan yang bukan setara kas. Contoh setara kas itu seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, commercial paper, dan yang terakhir itu sekuritas utang pemerintah. Kemudian yang bukan setara kas itu seperti investasi dalam bentuk saham, surat utang pemerintah yang dibeli 3 tahun lalu itu tidak dapat jadi setara kas selama 3 bulan menjelang jatuh tempo, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu marketable securities. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agus Yadi. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Kas dan setara kas memiliki arti penting bagi sebuah perusahaan entitas, yaitu sebagai elemen yang digunakan untuk menjalankan aktivitas operasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian yang efektif terhadap kas dan setara kas, serta dalam menentukan luasnya lingkup uji substantif terhadap kas dan setara kas. Berikut ini merupakan beberapa tujuan
dari audit objektif kas dan setara kas. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Ada beberapa ciri internal control yang baik kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang pertama yaitu pemisahan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu adanya otoritasi atas pengeluaran dan penerimaan kas dan bank. Pegawai yang membuat rekonsiliasi bank. Yang ketiga yaitu digunakan impress fund system untuk mengelola kas kecil. Yang keempat yaitu penerimaan kas, cek dan giro disetor ke bank dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang kedua B, memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca per tanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan atau existence. Yang ketiga itu memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Yang keempat yaitu memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing. Yang kelima yaitu memeriksa apakah penyajian di neraca sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu SAK, ETAP, IFRS dalam hal penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure. Menurut SAK, kas dan setara kas diklasifikasikan sebagai aset lancar atau current asset. Untuk yang kedua yaitu memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Yang ketiga yaitu saldo kredit pada perkiraan bank disajikan pada kelompok kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Trimaulidia sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Untuk yang pertama yaitu pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank, di mana proses ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pemeriksaan akuntan. Dan juga hasil evaluasi internal kontrol atas kas dan bank serta transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas merupakan kesimpulan apakah internal kontrol ini berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu membuat top schedule kas dan setara kas per tanggal neraca. Misalnya 31 Desember 2011. Jadi penambahan mutasi akan diperiksa kemudian apakah ada hal-hal yang unusual atau di luar kebiasaan atau tidak. Top schedule ini adalah salah satu kertas kerja pemeriksaan atau KKP yang berfungsi sebagai lembar awal yang menunjukkan hasil pemeriksaan auditor secara umum ataupun kesimpulan atas pos yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan cash count atau perhitungan fisik uang kas per tanggal laporan keuangan, bisa juga sebelum atau sesudah tanggal laporan keuangan. Ini bisa digunakan untuk fluctuating fund system, maka cash count sebaiknya dilakukan tidak jauh dari tanggal neraca supaya tidak kesulitan saat melakukan perhitungan maju maupun mundur dari tanggal neraca tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash count. Maksudnya di sini adalah hal ini terkait dengan pertimbangan cost benefit oleh auditor atas saldo kas pada cabang perusahaan yang jauh tidak terlalu besar.
Kemudian yang kelima adalah kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Di mana maksudnya adalah sebuah surat konfirmasi atas saldo kas bank itu biasanya juga berisi jumlah kredit perusahaan tersebut, pendiskontoan, wesel tagih, dan lain-lain. Yang keenam yaitu minta rekonsiliasi bank pertanggal neraca. Jadi setiap misal tanggal 31 bulan 12 tahun 2011, kalau belum selesai maka diminta tanggal neraca yang per 31/11/2011. Kemudian yang ketujuh yaitu melakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Jadi hal ini dilakukan untuk memeriksa rekonsiliasi tersebut serta mengusulkan audit adjustment jika terdapat kesalahan. Prosedur audit ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama mencocokkan saldo menurut rekening koran, yang kedua mencocokkan saldo menurut pembukuan, dan yang ketiga yaitu memeriksa outstanding cek dan outstanding deposit ke rekening koran bulan berikutnya. Kemudian yang kedelapan yaitu review jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. Jadi maksudnya itu pembatasan ini dapat terjadi karena pembekuan rekening bank yang dimiliki perusahaan oleh pihak Dirjen Pajak sehubungan dengan permasalahan pajak perusahaan. Selain itu, juga terdapat kemungkinan adanya pembatasan yang disebabkan oleh pembentukan sinking fund atau pelunasan obligasi atau ekspansi perusahaan. Kemudian yang kesembilan, adanya periksa interbank transfer sebelum dan sesudah tanggal laporan keuangan, di mana untuk mengetahui adanya keriting dengan tujuan window dressing ini, kasus keriting dapat terjadi jika perusahaan memiliki lebih dari rekening bank dan perusahaan melakukan transfer antar bank. Namun, pencatatan pembukuan terkait mutasi pada salah satu bank belum dilakukan. Kemudian yang 10 adalah periksa transaksi kas sesudah tanggal laporan keuangan. Jadi sebelum melakukan transaksi kas, maka dicek terlebih dahulu sudah mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Hal ini dilakukan untuk agar memastikan apakah kewajaran angka piutang pertanggal neraca itu terdapat unrecorded liabilities atau kewajiban yang belum tercatat. Kemudian yang nomor 11 adalah memeriksa pengakuan dan konvensi kas dan setara kas. Dalam mata uang asing, konvensi ini kas dalam mata uang asing itu harus menggunakan kurs tengah BI per tanggal neraca pada pukul 4 sore dan mencatat selisih kurs yang timbul akibat konversi tersebut. Kemudian yang nomor 12 yaitu periksa apakah penyajian kas dan setara kas di laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, menurut SAK ETA AP bab 7 tentang laporan arus kas giro yang mengalami overdraft atau cerukan bank akibat kelebihan penarikan melebihi saldo pada umumnya, termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Kemudian yang terakhir, buat kesimpulan di top schedule kas dan setara kas atau memo tersendiri mengenai kewajaran dari cash on hand and cash on bank. Setelah melakukan pekerjaan ini, prosedur pemeriksaan kas dan setara kas pada poin dari 1 sampai 12 telah dijalankan. Kesimpulannya adalah top schedule memberikan gambaran menyeluruh terkait hasil pemeriksaan kas dan setara kas kepada perusahaan atau entitas. Jika ada terjadi kewajaran atau ketidakwajaran kas dan setara kas, perusahaan akan menjadi tolak ukur siklus dari awal sampai akhir.
atau cradle to grave. Sudah berjalan baik atau belum bagi perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.